Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Kamis 1 Mei 2025. Sari berita penting. Warga suku Anak Dalam di Tebo Jambi tewas terlibat keributan dengan PT Tambura. Kelompok suku Anak Dalam bakal serang balik. Berita kedua. Satu rumah di Bungo ludes dilelap si jago merah. Berita ketiga, guru honor di 50 kota ditangkap diduga melakukan aborsi. Berita selengkapnya, seorang warga suku Anak Dalam alias Kubu di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, tewas usai terlibat keributan dengan security PT Tambura, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut informasi yang dihimpun media, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30. Menurut informasi yang dihimpun media, peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 12.00 Indonesia Barat atau jam 12 siang di sekitar Jerambah Sungai Kemang. Awalnya kejadian itu bermula ketika pihak security PT Tambura memergoki 3 orang warga suku Anak Dalam membawa brondolan sawit dengan menggunakan 2 sepeda motor. Security kemudian meminta berhenti dan mengembalikan brondolan tersebut yang diambil dari area PT Tambura. Tetapi 3 orang tersebut menolak dan bersikukuh akan menjual brondolan itu. Akhirnya terjadi keributan antara rombongan security dan warga suku Anak Dalam tersebut. Menurut informasi, 1 warga suku Anak Dalam berhasil kabur dari aksi pengeroyokan ini, sementara 2 orang warga suku Anak Dalam mengalami pengeroyokan dan dilarikan ke RSUD STS Tebo. Akibat insiden tersebut, seorang warga suku Anak Dalam dikabarkan tewas. Pasca insiden ini, sekitar pukul 15.00 Indonesia Barat, kelompok suku Anak Dalam mereka melakukan serangan balik ke area PT Makin Group tersebut, tepatnya di RT 19. Lokasinya tak jauh dari perumahan PT Makin Group. Dalam video yang diterima media, rombongan suku Anak Dalam mendatangi lokasi yang dengan menggunakan sepeda motor. Mereka langsung mendatangi para petugas di sana dan langsung menyerang. Seorang anggota kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara pada saat warga suku Anak Dalam melakukan penyerangan. Kasih Humas Polres Tebo, Ibtu Sazeli, membenarkan peristiwa ini. Pihak kepolisian pun saat ini tengah melakukan penyelidikan. Ada 1 warga suku Anak Dalam menjadi korban, ucapnya. Sementara itu, seorang warga yang enggan disebut namanya menyampaikan bahwa peristiwa ini membuat kemarahan dari warga suku Anak Dalam. Kabarnya hari ini warga suku Anak Dalam akan berkumpul dari berbagai kelompok akan datang termasuk Merangin untuk balas dendam, ujarnya. PT SKU Tambora membantah telah terjadi keributan antara pihaknya dengan warga suku Anak Dalam yang berujung tewasnya 1 warga suku Anak Dalam. PT SKU Tambora melayangkan hak jawab terkait berita yang ditayangkan oleh media berjudul warga suku Anak Dalam di Tebo Jambi tewas terlibat keributan dengan PT Tambora, kelompok suku Anak Dalam bakal serang balik. Humas PT SKU Tambora Muhammad Akbar mengatakan lokasi kejadian berjarak 10 hingga 20 km dari tempat perusahaan dan belum pernah ada kasus suku Anak Dalam mencuri brondolan sawit di PT SKI. Kejadian ini bukan di tempat kami tapi di perusahaan sebelah, ujarnya Rabu 30 April 2025. Lebih lanjut, Akbar mengatakan lokasi kejadian dan tempat PT SKU memang berdekatan, hanya berjarak 10 hingga 20 km. Selain itu masih dalam satu desa dan jalan yang sama dengan perusahaan tempat terjadinya konflik tersebut. Yang pasti kami tidak terlibat dan pemberitaan sebelumnya positif keliru, tegasnya. Sumber berita Tribun News. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan terkait peristiwa warga suku Anak Dalam yang tewas dikeroyok di area PT Tambora Selasa 29 April 2025. Sejauh ini 2 orang saksi telah dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Tebo. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Tebo
AKBP Triyanto melalui Kasih Humas Polres Tebo Ibtu Sazeri saat dikonfirmasi media Rabu 30 April 2025. Dirinya mengatakan bahwa saat ini dua orang saksi telah dimintai keterangan, namun penyelidikan terus dilakukan oleh Satreskrim Polres Tebo. Untuk saat ini dua saksi yang sudah dimintai keterangan, namun penyelidikan terus dilakukan oleh pihak Satreskrim. Seperti diketahui, seorang warga Sukoana Dalam di Desa Betung Bedah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo tewas. Peristiwa warga Sukoana Dalam Desa Betung Bedah Timur tewas ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 di kawasan PT Tambora. Peristiwa ini dibenarkan oleh Power Penum Subdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Ibda Maulana saat dikonfirmasi media Rabu 30 April 2025. Kedua warga SAD ini kemudian dibawa ke Puskesmas Sungai Bengkal, tapi kemudian dirujuk ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo. Satu orang warga Sukoana Dalam meninggal dunia di rumah sakit sore hari, kata Ibda Maulana. Kejadian ini, kata Maulana, sempat menyurut emosi warga Sukoana Dalam lainnya yang mendapat kabar ada dua warga mereka yang diamankan. Lanjutnya, puluhan warga Sukoana Dalam mendatangi area PT Makin Group tersebut. Saat itu pihak TNI dan Polri melakukan pengamanan di sana, kata dia. Video yang beredar terlihat salah satu aparat sempat memberi tembakan peringatan, tapi mereka warga Sukoana Dalam tetap melakukan penyerangan. Beberapa anggota juga terluka, kata Maulana. Meski demikian, situasi berhasil diredam. Sumber berita Jambi Independen. Sementara itu, konflik lahan dengan masyarakat masih terus terjadi, salah satunya di Kabupaten Batanghari. Bahkan satu perusahaan yaitu PT Adi Mulya Palmo Lestari APL terlibat konflik dengan Sukoana Dalam SAD di Kecamatan Marosebo Ulu. Kali itu konflik Sukoana Dalam bahkan sampai ke penembakan. Humas PT APL menjadi korban tembakan senapan milik suku warga Sukoana Dalam pada hari Selasa tanggal 29 April 2025. Konflik antara PT APL dengan SAD ini sudah berlangsung lama. Sebelumnya warga SAD pun sudah melakukan gugatan terhadap PT APL ke pengadilan. Namun putusan pengadilan tetap memenangkan pihak perusahaan. Kekacauan ini sudah bertahun-tahun dan kami juga sudah pernah membahas ini dalam Timdu Provinsi Jambi terkait kurangnya kepedulian perusahaan terhadap orang Rimbo, kata Jenang Untung. Lanjutnya, dia juga pernah mengatakan ke pemerintah jika konflik lahan tidak berujung dan selalu berpihak ke pengusaha, pasti akan ada kejadian konflik antar warga, antara perusahaan dengan warga. Jenang Untung mengaku yang terjadi menjadi korban penembakan kali ini merupakan mantan kepala desa Kampung Baru bernama Syargawi. Ia sendiri merupakan humas PT APL yang bergerak di bidang perkebunan sawit ini. Sementara satu orang karyawan lainnya juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Saya juga lagi mencari tahu kronologisnya. Saya kebetulan baru balik dari Jambi, informasi sementara yang saya dapat baru itu, sambungnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda membenarkan jika ada peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah hukum Marosebo Ulu. Benar ada kejadian penembakan diduga menggunakan senapan angin di Marosebo Ulu. Untuk pelakunya masih dalam lidik. Saat ini masih dalam pendalaman terhadap korban dan saksi-saksi, singkatnya. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, satu unit rumah di Lorong Karya Bakti, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, ludes di lap Sejago Merah sekitar pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, Rabu 30 April 2025. Pantauan di lapangan tidak ada satupun barang-barang yang bisa diselamatkan. Karena kejadian begitu cepat, api sudah membesar membakar seisi rumah. Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Syafrialdi, menjelaskan bahwa setelah mendapat informasi dari warga sekitar, tim pemadam langsung turun ke tempat kejadian dengan membawa 2 mobil pemadam dari Mako dan Pos Damkar Tanjung Agung. Selain itu, 2 armada dari BPBD juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Dalam beberapa menit, api berhasil dipadamkan, namun barang-barang
rumah tangga dan surat-surat menyurat ikut terbakar, ucapnya. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, hanya saja barang yang ada dalam rumah tidak bisa diselamatkan karena api ketika petugas datang sudah besar. Kuat dugaan penyebab kebakaran dari konsleting arus listrik yang awalnya dari salah satu kamar anak pemilik rumah. Setelah petugas berjibaku, api bisa kita padamkan, tutupnya. Sementara anak pemilik rumah, Ahmad Barak, mengatakan kejadian begitu cepat. Saat itu dirinya tidak berada di rumah. Di rumah saat itu ada ibu yang sedang sakit bersama kakak laki-laki dan adik perempuan. Ketika api sudah mulai membesar dari arah satu kamar, kakak saya bergas menyelamatkan ibu ke rumah tetangga. Namun belum lama berselang, api cukup besar melahap seisi rumah dan seluruh bangunan rumah, bagian atap, plafon dan lainnya, ungkap Barak. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, seorang wanita bernama RA berumur 36 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten 50 Kota, ditangkap Satreskrim Polres 50 Kota atas dugaan kasus aborsi. Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dini hari sekitar pukul 2 lebih 00 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Ketinggian, Kecamatan Harau, Kapolres melalui Kasat Reskrim Ibtu Repaldi mengatakan penangkapan dilakukan terhadap pelaku yang baru saja dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK setelah adanya laporan masyarakat dan viralnya informasi soal penemuan janin yang diduga hasil aborsi di media sosial. Kami mengamankan wanita berinisial RA yang merupakan guru honorer, kata Ripaldi, Kamis 24 April 2025. Dari pengakuan kepada polisi, tersangka melakukan tindakan aborsi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dan menguburkan janin di Jorong Kubang Tungke, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota. Saat peristiwa itu terjadi, RA mengaku kandungannya berusia sekitar 5 bulan saat digugurkan. Penangkapan RA dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan cepat usai beredarnya kabar soal janin berusia 6 bulan yang ditemukan terkubur. RA kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan guna proses hukum lebih lanjut. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Polisi belum memberikan keterangan apakah ada pihak lain yang terlibat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 77A junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 181 KUHP. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.